Teori Kriminologi. Topik ke-25 dari 75 topik. Reaksi represif dan reaksi preventif. Bagian pertama, reaksi represif adalah suatu reaksi yang diberikan terhadap peristiwa kejahatan. Artinya, atas kejahatan yang terjadi, masyarakat melalui lembaga penegakan hukum akan memberikan reaksi negatif berupa tindakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan. Lembaga penegakan hukum sebagai suatu lembaga yang diberi mandat oleh masyarakat dalam bereaksi terhadap kejahatan tidak terlepas dari keberadaannya sebagai suatu sistem, yakni sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai unsur penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Polisi sebagai palang pintu, sistem peradilan pidana adalah unsur yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Dengan demikian merupakan lembaga penegak hukum yang pertama bergerak memberikan reaksi represif apabila terjadi peristiwa kejahatan di dalam masyarakat. Apabila ada tindakan kejahatan yang disertai tindakan kekerasan seperti perampokan yang mengancam keselamatan termasuk keselamatan jiwa korban maupun aparat keamanan, maka aparat keamanan berhak untuk melakukan tindakan, seperti melepaskan tembakan ke udara, menembak bagian tubuh si perampok, seperti di kaki pelaku kriminal tersebut, hingga apabila diperlukan maupun dalam keadaan sangat mendesak seperti sang perampok itu menembakkan peluru ke polisi dan si korban, maka polisi berhak untuk mengambil tindakan yang berisiko menewaskan si perampok tersebut. Berkenaan dengan tindakan represif, negara kita telah memiliki serangkaian kaidah hukum formal yang mengaturnya. Di antaranya kita dapat temukan dalam pasal 2 Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, yang mana ditegaskan bahwa Polisi Republik Indonesia mempunyai kewajiban represif, yakni kewajiban untuk melakukan usaha dan pekerjaan serta kegiatan dalam penyelenggaraan tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan penyidikan, penangkapan serta penahanan terhadap yang bersalah, memeriksa, menggeledah, melakukan penyitaan dan lain-lainnya serta menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Selain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 di atas tadi, dasar hukum lainnya adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, ditetapkan bahwa Polri sebagai penyidik tunggal, artinya tidak ada aparatur lain kecuali Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan pemeriksaan pendahuluan, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Mengenai pelaksanaannya, didahului dengan pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar dari penuntutan jaksa atau penuntut umum dalam persidangan. Jaksa atau penuntut umum menurut sistem KUHP tidak lagi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang berkasnya dan tersangkanya telah dilimpahkan oleh penyidik kepadanya. Polisi negara yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sering juga disebut sebagai polisi kehakiman, hal mana didasarkan atas ketentuan pasal 4 Jo, pasal 6 KUHP. Barangkali ada yang bertanya, apakah yang menjadi dasar pemeriksaan pendahuluan bagi penyidik dan atau penyelidik? Dasar dari pemeriksaan pendahuluan adalah laporan, pengaduan dan informasi masyarakat diterima oleh penyidik atau penyelidik, merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Laporan, pengaduan ataupun informasi masyarakat adalah pemberitahuan kepada yang berwajib, yakni kepolisian negara tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sedang terjadi atau yang telah selesai. Laporan ialah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Seperti contoh ketika Anda melihat seseorang yang menjadi korban tabrak lari, karena Anda melihatnya, mengambil foto kendaraan si pelaku tabrak lari, dan ada banyak saksi di tempat kejadian, yang juga bersama-sama Anda, melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Pengaduan ialah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. Misalnya saja seorang selebritas yang menjadi korban bullying, perundungan di media sosial, lalu kemudian ia melaporkan peristiwa dan orang yang melakukan perundungan tersebut, kepada pejabat petugas hukum yang berwenang, yang dalam hal ini polisi, karena telah mencemarkan nama baik, sekaligus melakukan ujaran kebencian pada diri seorang selebritas tersebut. Antara laporan dan pengaduan terdapat persamaan, yakni kedua-duanya merupakan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang. Namun di antara keduanya juga terdapat perbedaan pada laporan. Pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang atas adanya tindak pidana umum. Sementara itu pada pengaduan,
Pemberitahuan disertai permintaan oleh si pengadu agar pejabat yang berwenang melakukan tindakan atas tindak pidana aduan tersebut. Yang dimaksud dengan informasi masyarakat misalnya adanya pemberitahuan di surat kabar bahwa di suatu tempat tertentu terdapat transaksi obat-obat terlarang. Atas dasar pemberitahuan ini, polisi sebagai penyidik atau penyelidik, diharapkan akan melakukan tindakan untuk mengumpulkan bahan-bahan, keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk untuk keperluan pembuktian. Setelah memperoleh bukti-bukti yang memadai, maka polisi dapat segera melakukan pemeriksaan pendahuluan. Informasi ini datangnya tidak selalu dari surat kabar, tetapi dari pembicaraan dari mulut ke mulut. Kabar pun sudah dapat dianggap bekal bagi penelitian lebih lanjut oleh polisi dalam hal penegakan hukum. Salah satu bidang ilmu pengetahuan yang mengkhususkan diri untuk mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan adalah kriminologi. Perlu diingat bahwa kriminologi adalah ilmu yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis masalah-masalah keajegan, keseragaman, pola-pola, serta faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, penjahat serta reaksi-reaksi sosial terhadap keduanya. Menyadari tingginya tingkat keseriusan dari kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang bersangkutan. Reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi, dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat. Perwujudan dari pengamanan masyarakat ini, misalnya saja ketika pada bulan Mei tahun 1998, di Jakarta ada kerusuhan besar-besaran, maka warga Jakarta kemudian berinisiatif bersama-sama melakukan kegiatan ronda siskamling bersama-sama secara intens baik pagi, siang maupun malam hari, mencegah agar aksi penjarahan, pembakaran rumah, hingga pemerkosaan, tidak terjadi di lingkungan pemukiman mereka. Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut terjadi. Konsep yang berbeda tentang pencegahan kejahatan membawa pengertian bahwa bagaimanapun juga usaha pencegahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul. Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum. Pencegahan tindakan kejahatan ini dapat kita lihat dari upaya perbankan di tanah air untuk melindungi nasabahnya ketika akan mengambil uang di ATM. Umumnya kita sudah familiar dengan beragam peringatan yang tertera di ATM tersebut, seperti tidak memberitahu kode PIN pada orang lain, tidak menerima bantuan apapun dari orang lain, serta tidak menelpon ke nomor apapun selain nomor customer service bank yang bersangkutan. Selain itu, setiap selesai melakukan apapun nasabah pasti dimintakan nomor PIN kembali ketika akan melakukan transaksi berikutnya, walaupun kartu ATM masih ada dalam mesin ATM. Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan oleh polisi. Untuk itulah maka lembaga-lembaga lain seperti perbankan, bursa efek, perusahaan penyedia layanan website, maupun media sosial, dan lembaga ataupun perusahaan tertentu, berkewajiban pula melakukan perlindungan terhadap konsumen, nasabah, lembaga atau perusahaan tertentu. Pada masyarakat di sekitar kita, upaya-upaya pengamanan tambahan juga dilakukan dalam rangka pencegahan kejahatan, seperti mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi petugas keamanan di lingkungan rumah tinggal mereka, hansip, atau satpam.
Jika tidak mampu untuk mempekerjakan petugas Hansip atau Satpam dan terkadang apabila keadaan dirasa masyarakat di suatu tempat tertentu dirasa telah ada dalam keadaan gawat, maka seperti yang telah dicontohkan di atas, masyarakat kita telah terbiasa berpartisipasi dalam kegiatan keamanan lingkungan swadaya atau dikenal dengan istilah Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan, atau Ronda. Ujung dari keberhasilan sistem pengamanan adalah dari keterlibatan atau peran serta warga masyarakat dalam setiap usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan yang bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan peran serta warga masyarakat tersebut. Beberapa hal yang diduga sangat berperan bagi terwujudnya peran serta warga masyarakat yang diharapkan, antara lain, 1. Pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian serta konsep penerapannya, 2. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, serta 3. Strategi pendekatan ke arah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya. Itulah materi ke-25 teori kriminologi. Channel ini membantu memahami mata kuliah bagi para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, maupun masyarakat umum. Video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.